Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 26 Prodi D3 RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bidabangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Patofisiologi Malformasi Kongenital, Deformasi dan Abnormalitas Kromosom. Kelompok 10 yang beranggotakan: yang pertama ada saya sendiri, Arinda Sistianingrum, dengan NIM 2205217 sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Intan Mahanani dengan NIM 2205229 sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir ada Nur Aulina Febriana dengan NIM 2205240 sebagai pemateri 3. Dengan membahas 3 topik pembahasan. Topik yang pertama adalah patofisiologi malformasi kongenital. Topik yang kedua adalah patofisiologi deformasi. Topik yang ketiga adalah patofisiologi abnormalitas kromosom. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah patofisiologi malformasi kongenital. Patofisiologi malformasi kongenital atau cacat lahir merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelainan struktural, perilaku faal, dan kelainan metabolik yang terdapat pada waktu lahir dan mempengaruhi sistem tubuh. Ada 2 faktor penyebab malformasi kongenital. Faktor yang pertama adalah faktor genetik dan faktor non-genetik. Lalu apa sih sebenarnya faktor genetik dan faktor non-genetik itu? Faktor genetik adalah kondisi kelainan kromosom dan gen. Kromosom sendiri merupakan struktur yang membawa materi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap bayi yang lahir membawa 23 kromosom berasal dari ayah dan 23 kromosom yang berasal dari ibu. Ketika seorang bayi terlahir memiliki kurang atau lebih dari 46 kromosom, akan terjadi gangguan kesehatan. Sedangkan gen merupakan pembawa sifat individu yang terdapat dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika terdapat satu saja gen yang abnormal, maka kondisi ini akan memicu kelainan kongenital pada anak. Yang kedua, faktor non-genetik. Beberapa malformasi kongenital dapat terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Namun demikian, perilaku atau kondisi tertentu dapat meningkatkan resiko malformasi kongenital. Antara lain adalah kondisi ibu selama hamil, penyakit cacar air, rubella, infeksi maternal, diabetes, hipertensi, dan penyakit autoimun. Selain itu, mengkonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan tertentu dapat meningkatkan resiko kelainan kongenital. Adapun jenis-jenis malformasi kongenital. Jenis malformasi kongenital yang pertama adalah malformasi kongenital pada sistem syaraf. Malformasi kongenital pada sistem syaraf ini dibagi lagi menjadi beberapa penyakit. Adapun penyakit yang pertama adalah spina bifida. Dapat kita lihat di tengah merupakan gambar bayi yang menderita penyakit spina bifida. Lalu, apa sih sebenarnya spina bifida? Spina bifida adalah suatu celah pada tulang belakang atau vertebra yang terjadi karena bagian dari suatu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Penyebabnya biasanya karena terhentinya proses pembentukan tuba neural, adanya tekanan yang berlebih di kanalis sentralis. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bila celahnya sedikit hanya ditandai oleh bintik merah, anggur, atau beberapa vertebra tidak terbentuk secara normal, tetapi korda spinalis dan selaput meningis tidak menonjol. Penata laksanaannya bisa berupa pembedahan dilakukan untuk menutup lubang yang terbentuk, serta kelainan bentuk fisik yang sering menyertai spina bifida. Penyakit yang kedua merupakan penyakit encephalokel. Dapat kita lihat di tengah merupakan gambar bayi yang menderita penyakit encephalokel. Lalu, apa sih sebenarnya encephalokel? Encephalokel adalah kelainan tabung syaraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meninges dan otak yang terbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Penyebabnya karena adanya gangguan pembentukan tulang kranium
saat dalam uterus sebagai akibat kurangnya asam folat selama kehamilan. Hasil pemeriksaan fisik, adanya benjolan yang ada sejak lahir dan cenderung membesar terletak pada garis tengah terutama di daerah nasofrontoorbital. Penata laksanaannya melalui CT scan atau MRI tulang belakang. Kadang-kadang dilakukan untuk menentukan lokasi dan luasnya kelainan. Penyakit yang ketiga adalah hidrosefalus kongenital. Dapat kita lihat juga di tengah merupakan gambar bayi yang menderita penyakit hidrosefalus kongenital. Hidrosefalus kongenital atau kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan di dalam kandungan ibu saat hamil seperti infeksi toksoplasma dan kekurangan asam folat. Penyebabnya biasanya karena penumpukan cairan dalam ventrikel di dalam kepala, mengakibatkan pembesaran kepala. Hasil pemeriksaan fisiknya, pada bayi yang ubun-ubunnya belum tertutup, pembesaran rongga cairan otak dapat berlangsung tanpa tanda-tanda yang jelas. Penata laksanaannya yang dilakukan adalah melalui tindakan operasi, yaitu pemasangan selang dalam ruang ventrikel. Jenis malformasi kongenital yang kedua adalah malformasi kongenital pada sistem digestif. Malformasi kongenital pada sistem digestif ini dibagi lagi menjadi beberapa penyakit. Penyakit yang pertama adalah labioskisis. Dapat kita lihat di tengah merupakan gambar bayi yang menderita penyakit labioskisis. Labioskisis atau kelainan kongenital yang berupa penyambungan bibir bagian atas yang biasanya berlokasi di bawah hidung. Penyebab labioskisis sendiri karena memiliki riwayat keluarga sumbing. Kondisi ibu selama hamil sering terpapar asap rokok, sering minum alkohol, dan obesitas kehamilan. Hasil pemeriksaan fisiknya berupa pemisahan bibir, pemisahan langit-langit, pemisahan bibir dan langit-langit, serta air susu keluar dari lubang hidung ketika bayi menyusu pada ibunya. Penata laksanaannya berupa meningkatkan asupan cairan dan nutrisi serta adekurat dan mempersiapkan tindakan operasi untuk menutup celah bibir. Biasanya dilakukan pada saat anak berusia 3-6 bulan. Penyakit yang kedua adalah penyakit atresia ani. Dapat kita lihat di tengah merupakan gambar bayi yang menderita penyakit atresia ani. Atresia ani merupakan kelainan kongenital di mana perkembangan bentuk rektum sampai lubang anus tidak sempurna. Kondisi ini sering disebut dengan tidak adanya lubang anus. Penyebabnya karena faktor genetik atau gangguan perkembangan janin selama kehamilan. Hasil pemeriksaan fisiknya, lubang anus tidak di tempat semestinya. Lubang anus sangat dekat dengan vagina pada bayi perempuan dan perut membesar. Penata laksanaannya, pembuatan lubang pada dinding perut sebagai saluran pembuangan sementara apabila tindakan operasi belum memungkinkan dilakukan. Penyakit yang ketiga adalah atresia esofagus. Dapat kita lihat di tengah merupakan gambar bayi yang menderita atresia esofagus. Atresia esofagus merupakan kelainan kongenital, yaitu keadaan tidak adanya lubang pada muara buntu pada esofagus. Penyebabnya biasanya karena diferensiasi usus depan yang tidak sempurna dalam memisahkan diri masing-masing untuk menjadi esofagus dan trakea. Hasil pemeriksaan fisiknya, bantuan pemeriksaan X-ray akan membantu mendeteksi jika benar terjadi masalah pada saluran kerongkongan bayi. Penata laksanaannya berupa terapi antibiotik dan perawatan neonatus juga perlu dilakukan sebagai tata laksana penunjang untuk meningkatkan luaran prognosis pasien. Penyakit yang keempat merupakan penyakit Hirschsprung. Dapat kita lihat di tengah merupakan gambar bayi yang menderita penyakit Hirschsprung. Hirschsprung merupakan kelainan kongenital pada kolon atau usus besar yang ditandai dengan lemahnya pergerakan usus besarnya. Hasil pemeriksaan fisiknya dengan memberikan gambaran distensi abdomen atau spasme anus yang menandakan feses yang terhambat. Penata laksanaannya dengan membagi ganglion usus yang dilanjutkan dengan proses anastomosis sebagai proksimal dan distal yang bersifat ganglion. Malformasi kongenital pada sistem reproduksi.
Yang pertama ada hipospadia, yaitu kelainan kongenital pada sistem reproduksi laki-laki di mana lubang uretra terdapat di penis bagian bawah, bukan di ujung penis. Penyebabnya yaitu gangguan perkembangan uretra yang terjadi pada minggu ke-9 dan ke-14 usia kehamilan. Hasil pemeriksaannya, proboscium tidak berkembang di bagian bawah penis, akibatnya terjadi pengencangan jaringan di bawah penis. Penata laksanaannya yaitu membuat urin mengalir keluar melalui ujung di depan penis, membuat penis tidak membengkok saat ereksi. Klasifikasi hipospadia berdasarkan lubang uretra sebagai berikut. Yang pertama ada hipospadia granular. Hipospadia granular yaitu di mana lubang terletak di kepala penis, bukan di ujungnya. Penyakit ini paling ringan dan paling umum. Granular ini tidak memerlukan pembedahan karena tidak menyebabkan aliran kemih saat salah satu penis melengkung saat ereksi. Yang kedua ada hipospadia subkoronal, yaitu lubang terletak di bawah kepala penis menyebabkan penis melengkung saat ereksi. Yang ketiga ada hipospadia penoskrotal, yaitu hipospadia di mana lubang kencing terletak di bagian antara penis dan buah zakar. Yang kedua ada patofisiologi deformitas. Patofisiologi deformitas adalah suatu jenis defek yang ditandai dengan bentuk atau posisi abnormal dari suatu bagian tubuh yang disebabkan oleh suatu tenaga mekanis non-disrupsi. Deformitas pada kaki. Yang pertama ada talipes valgus. Talipes valgus terjadi karena produksi lemak pada kaki, yaitu tulang kering melengkung dan tidak secara tepat masuk ke dalam sendi lutut. Penyebabnya adalah kaki yang mengalami luka, lemahnya pada syaraf, dan terdapat lesi pada jaringan syaraf. Pengobatan valgus ini dengan cara fisioterapi, obat, operasi, mengonsumsi vitamin D dan makanan yang mengandung kalsium. Ada talipes scapus, di mana kelainan tapak kaki yang berupa lengkungan atau arch lebih tinggi dari kaki normal, dan seringkali jari kaki berbentuk seperti cakar. Penyebabnya adalah gangguan neurologis atau penyakit medis lainnya seperti cerebral palsy. Pengobatannya dengan cara pembedahan untuk membantu meratakan kaki melengkung lebih tinggi. Yang selanjutnya ada flat foot, yaitu kelainan tapak kaki yang berupa tidak adanya lengkungan antara jari-jari kaki dan tumit. Ada dua jenis flat foot, yaitu flat foot fleksibel dan flat foot rigid atau fixed. Penyebab flat foot adalah kelainan yang timbul sejak lahir, faktor genetik, tendon kaki yang meregang atau robek, dan juga kerusakan pada tendon tibialis posterior. Pengobatan flat foot dengan cara penggunaan alat pendukung kaki seperti ortotiks kaki berupa insol, penyangga kaki, atau sepatu khusus. Yang keempat ada club feet atau congenital talipes equinovarus, di mana kelainan telapak kaki ini tampak menekuk ke arah dalam sampai mata kaki bagian luar dan sisi atas telapak kaki yang menapak di tanah. Penyebabnya adalah posisi abnormal atau pergerakan yang terbatas di dalam rahim. Dermovitas pada tangan. Polidaktili. Polidaktili dikenal juga sebagai hiperdaktili adalah kelainan kongenital fisik jari tangan di mana jumlah jari tangan lebih dari normal. Bila jumlah jarinya 6 disebut seksdaktili dan bila jarinya 7 disebut hexadaktili. Penyebab penyakit polidaktili adalah kegagalan diferensiasi, kegagalan pembentukan bagian, dan duplikasi berlebih pada saat pertumbuhan masa kehamilan. Pengobatan penyakit tersebut yaitu tindakan bedah untuk membuang kelebihan jari apabila tambahan jari tidak berkembang dan tidak berfungsi dengan normal. Deformitas pada tulang belakang. Yang pertama, skoliosis. Skoliosis adalah deformitas postural vertebra atau kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal, seolah-olah membentuk huruf S atau C. Penyebab skoliosis adalah cedera tulang belakang, infeksi tulang belakang, bawaan lahir, gangguan syaraf dan otot. Pengobatan skoliosis orang dewasa yaitu dengan mengonsumsi obat painkiller, suntik tulang belakang, operasi tulang belakang, misalnya laminektomi, diskektomi, atau fusi tulang belakang. Pengobatan skoliosis pada anak yaitu dengan memberi gips untuk meluruskan tulang belakang,
penyangga tulang belakang untuk membantu menghentikan kondisi yang buruk atau operasi. Yang kedua ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan atau cembung ke belakang secara berlebihan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Penyebab penyakit kifosis yaitu pertambahan usia, perkembangan tulang punggung yang tidak normal selama masa kehamilan, adanya cedera tulang punggung. Penata laksanaannya yaitu dengan memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan fleksibilitas tulang punggung, dan tindakan pembedahan umumnya diperlukan untuk memperbaiki tampilan punggung. Yang ketiga ada lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang terjadi jika tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Penyebabnya yaitu kelainan tulang belakang yang dialami oleh orang tua, infeksi polio dan artritis, cedera tulang belakang, kelainan kongenital, sakit otot berlebih, kejang otot, dan kesemutan. Tindakannya yaitu penggunaan obat untuk mengurangi rasa sakit dan melakukan terapi untuk memperbaiki kondisi punggung bagian bawah. Sekarang kita akan masuk pembahasan nomor 3, yaitu patofisiologi kelainan kromosom. Kelainan kromosom adalah kondisi bawaan lahir yang terjadi di tahap perkembangan sel telur atau sel sperma maupun setelah terjadi pembuahan dalam kandungan. Yang pertama adalah sindrom Down. Sindrom Down adalah kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Penyebab penyakit tersebut adalah kromosom nomor 21 berjumlah 3 kromosom. Kondisi ini akan mengubah proses tumbuh, kembang, dan membentuk karakteristik khusus. Ciri-ciri fisik pada bayi baru lahir dengan sindrom Down yaitu bentuk wajah datar, mulut kecil, leher lengan dan kaki pendek, celah lebar antara jari pertama dan kedua. Penata laksanaannya yaitu pemberian medikamentosa dan pembedahan untuk penyakit komorbid secara terapi suportif. Yang kedua ada sindrom Turner, kelainan genetik akibat kelainan kromosom seks pada wanita karena satu kromosom X hilang sebagian atau hilang seluruhnya yang disebut dengan monosomi. Penyebab sindrom Turner yaitu terjadi karena hilang atau non-disjunction saat atau selama gametogenesis ataupun pada tahap awal pembelahan zigot. Pemeriksaan fisik yaitu memiliki postur tubuh lebih pendek dari rata-rata, ovarium kurang berkembang, gagal memulai masa puber atau tidak mengalami menstruasi, serta infertile. Penata laksanaan sindrom Turner yaitu tes darah untuk memeriksa kadar hormon kolesterol dan gula darah, pemeriksaan jantung dengan elektrokardiografi, elektrokardiogram, atau MRI jantung untuk memeriksa fungsi jantung. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, kami memohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.